Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, benar Tuhan, firman-Mu yang mengubah hati kami. Firman-Mu yang menegakkan jalan kami. Firman-Mu yang memimpin hidup kami. Tapi seringkali kami jatuh Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami tidak percaya kepadamu. Kami lebih percaya kepada diri kami, lebih percaya kepada dunia sekitar kami, yang mempengaruhi kami, yang meracuni gaya hidup kami. Sehingga kami lebih mirip dunia ketimbang mirip Kristus. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong kami, mengembalikan kami kembali kepadamu, kembali kepada kehendak-Mu, melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja tengah-tengah kami, menolong kami supaya kami kembali kepada jalan-Mu, kembali kepada jalan yang benar, tidak dipengaruhi, tidak diracuni oleh dunia kami, tetapi kami boleh dipengaruhi oleh firman-Mu, kehendak-Mu, dan kami berkomitmen untuk menjalankan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah, berbicaralah kepada kami, tolonglah kami, berbicaralah kepada setiap kami dengan bahasa yang bisa dimengerti, supaya kami bisa memahami firman-Mu, mengalami Engkau, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kok kelihatannya lemes ya? Selamat pagi. Oke, lumayan ada suaranya. Oke, perkenalkan nama saya Denny Tugu Sutandio. Bagi yang belum kenal gitu ya, mungkin ada wajah-wajah baru gitu ya. Saya melayani di GKA Gloria Pacar. Terima kasih kepada sahabat saya dari zaman Kerajaan Majapahit, yaitu Penginjil Stefanus gitu kan ya. Terus beberapa para penata layan yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul serupa dengan dunia atau Allah. Saya mengubah sedikit judul yang asli gitu ya. Judul yang asli adalah jangan serupa dengan dunia. Tapi karena saya iseng, jadi saya ubah gitu ya, serupa dengan dunia atau Allah. Saya mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Seorang pria dari Argentina, Fran Mariano, dia itu rela mengoperasi wajahnya, itu ya, seperti tokoh idolanya, yaitu siapa yang sebelah kanan? Ada yang tahu? Yang pasti bukan saya ya, apalagi Penginjil Stefanus, jauh sekali ya. Ada yang tahu sebelah kanan itu siapa? Oh, Louis Berkhoff. Oh, bukan ya. Siapa? Waduh, bukan. Ada lagi yang bisa menebak, diberikan hadiah sama Penginjil Stefanus. Ricky Martin ya, nggak ada yang tahu ya. Berarti semua di sini sudah masih muda itu ya. Ini artis cukup tua kali ya, Ricky Martin ya. Jadi Fran Mariano ini rela mengubah wajahnya sampai 40 kali supaya wajahnya mirip dengan Ricky Martin itu ya, tokoh idolanya. Tapi akibatnya apa? Gagal total gitu kan ya. Bukan mirip Ricky Martin, tetapi jadinya hancur babak belur gitu kan ya. Sakit semua, luka semua gitu kan ya. Setiap kita pasti punya tokoh idola, itu ya. Siapa tokoh idolanya? Kalau Penginjil Stefanus jangan ditanya gitu ya, tokoh idolanya. Dia tokoh idolanya Yesus dan D. Eckerson gitu ya. Siapa tokoh idola Bapak Ibu? Mungkin ada yang muda-muda, tokoh idolanya adalah Siwon gitu kan ya, Siwon Choi gitu kan ya. Kalau bingung Siwon Choi itu seperti apa, bisa melihat yang ke depan gitu ya. Atau yang lain apa? Tokoh idolanya yang lain Blackpink gitu kan ya. Ini kok muda semua. Yang tua-tua, tokoh idolanya yang tua-tua siapa? Kiki Fatmala, oh bukan ya, tua banget. Ada lagi tokoh idola yang tua-tua, siapa lagi selain Ricky Martin? Oh nggak usah disebutkan ya, nanti 1 jam 50 menit nanti khotbahnya. Setiap kita punya tokoh idola, dan seringkali tokoh idola itu mempengaruhi kita, bukan? Ada yang tadi sampai rela operasi wajahnya gitu kan ya. Ada orang-orang tertentu yang rela ngeprint gambar tokoh idolanya, kemudian dimasukkan, ditempel di kamar tidurnya, sekalian kamar mandi itu ya, ngusir tikus gitu kan ya. Terus ada apa lagi misalnya, kalau ada K-pop datang gitu kan ya, tokoh idolanya datang gitu kan, rela antri berjam-jam gitu kan ya. Itu namanya tokoh idola itu ya. Kita dipengaruhi dengan tokoh idola. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah kita sebagai orang Kristen dipengaruhi oleh siapa sih sebenarnya? Dipengaruhi oleh dunia kita atau dipengaruhi oleh kehendak Allah? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 12. Karena hanya satu ayat, saya minta Bapak Ibu untuk membacakannya bersama ya. Roma 12 ayat yang kedua, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua.
Bagi Bapak Ibu yang menggunakan terjemahan baru 1 juga nggak apa-apa ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Roma 12 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya dan sempurna. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ini merupakan bagian dari Roma 12 sampai Roma yang ke-16 itu merupakan prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang ditegaskan oleh Paulus. Roma 12 sampai 16 itu dasarnya adalah Roma 1 sampai 11. Roma 1 sampai 11 itu bicara mengenai apa? Mengenai doktrin Kristen, mengenai konsep tentang anugerah Allah, tentang dosa, tentang pemilihan dan sebagainya. Nah, apa kaitannya antara Roma 12 dengan Roma pasal 1 sampai ke 11? Ini berarti Roma 12, prinsip kehidupan Kristen yang ditegaskan di Roma 12 sampai ke 16 tidak bisa dipisahkan dari prinsip identitas orang Kristen, dari cara kerjanya Allah. Saya sebagai orang Kristen harus berbuat sesuatu, ya. Kita harus berbuat sesuatu, ya. Tapi ketika kita berbuat sesuatu bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi karena Allah yang telah terlebih dahulu bekerja bagi saya. Allah yang sudah mengutus Kristus mati bagi kita. Allah yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Allah menghidupkan kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus dan mendapat kehidupannya sejati dan kekal. Kalau Allah tidak memberikan hidup sejati dan kekal, maka kita tidak bisa menghidupi kehidupan Kristen. Kita nggak bisa hidup memuaskan hatinya, menyenangkan hati Tuhan kalau tidak ada hidup yang Allah berikan kepada kita. Ingat, konteksnya adalah kita sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita nggak bisa dengan sendirinya menyenangkan Tuhan kalau tidak ada hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih pentingnya kita memahami hal ini? Ketika kita memahami hal ini, itu menyadarkan, memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, misalnya kita berdoa, kita membaca Alkitab misalnya, atau kita ikut kebaktian, atau kita ikut semua hal kegiatan-kegiatan rohani, atau kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, kita melakukan kehidupan Kristen, kita menghidupi kehidupan Kristen itu dengan satu pengharapan, bukan dengan nelongso, bukan dengan hopeless ketika kita gagal menghidupi kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen berkaitan dengan tindakan kita dan didasarkan pada hidup yang Allah anugerahkan bagi kita, yaitu hidup kekal dan hidup sejati. Semakin kita menjalani hidup Kristen dengan usaha kita sendiri, tanpa anugerah Allah, tanpa hidup yang Allah berikan kepada kita, semakin kita berusaha menjalani hidup Kristen, maka kita tidak pernah menjadi Kristen karena kita mengandalkan usaha kita sendiri. Dan ketika kita mengandalkan usaha kita sendiri dalam menghidupi hidup Kristen, maka kita semakin hopeless, tidak ada pengharapan. Saya memberikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Saya ambil dari Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau pernah memberikan sebuah contoh gitu ya, menghidupi hidup Kristen tapi tidak ada anugerah Allah, tidak ada hidup yang Allah berikan. Beliau menceritakan sebuah kisah, yaitu anak seorang pendeta tiba-tiba didapati meninggal, bunuh diri. Dan di dalam acara perkabungan itu ditemukanlah sebuah surat yang mengatakan bahwa anak pendeta ini cerita gitu ya, anak pendeta ini nulis sebuah surat mengatakan bahwa Tuhan, aku sudah mengecewakan kamu, sudah terimalah aku di sisimu. Orang yang sudah desperate, orang yang sudah pengen menyenangkan Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan dengan segala macam cara, dengan usahanya sendiri, tapi tanpa anugerah Allah, tanpa hidup yang Allah berikan, akibatnya adalah putus asa. Kalau dia gagal menyenangkan hati Tuhan, jatuh terus, jatuh lagi, jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Tapi tanpa anugerah Allah, dia akan jadi orang yang frustasi dan kemudian bunuh diri. Ini menjadi dasar kehidupan Kristen. Ingat sekali lagi, saya bisa menghidupi hidup Kristen, saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi terlebih dahulu karena Allah sudah berkarya, Allah sudah memberikan kehidupannya bagi kita, sehingga kita bisa menghidupi hidup Kristen. Apa saja yang menjadi hidup Kristen? Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, gitu ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, seolah-olah
yang aktif itu siapa? Terima kasih jawabannya. Yang aktif siapa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang aktif siapa? Kamu kan? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kalau kita menggunakan terjemahan Yunani, itu kata dunia itu di situ serupa di situ menggunakan middle atau pasif. Jadi lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Berhenti membiarkan dunia yang menekan kita dalam cetakannya. Jadi bukan kita yang serupa dengan dunia, tapi dunia yang membiarkan kita, dunia yang menekan kita, dunia yang mempengaruhi kita, dunia yang kalau bahasa kasarnya dunia yang meracuni kita sehingga kita ikut-ikut ke dalamnya. Itu ya. Dunia itu apa sih? Dunia di sini bukan dunia secara umum ya, dunia secara keseluruhan, tapi dunia adalah kebudayaan anti Allah yang dikuasai oleh dosa. Jadi bukan berarti kita jadi anti semua gitu ya. Dunia, wah berarti dunia membiarkan dunia. Kalau begitu mulai sekarang tidak boleh pakai smartphone, tidak boleh pakai gadget, tidak boleh pakai tab, tidak boleh pakai iPad gitu kan dunia. Bukan ya. Dunia di sini adalah kebudayaan anti Allah yang dikuasai oleh dosa. Apa itu dosa? Apa yang kita mengerti tentang dosa sih? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dosa itu apa? Halo? Gak pernah berdosa tadi ini Bapak Ibu. Dosa itu apa? Nah, kelihatan kan tidak pernah berdosa berarti ya. Mendefinisikan dosa aja gak bisa gitu ya. Dosa itu apa? Yang sering kali kita mengerti dosa itu kan hanya sebatas kelakuan kan. Pokoknya kalau aku jambret itu dosa. Kalau aku nyolong ya dosa gitu kan ya. Kalau aku ngomongnya kasar itu dosa. Tapi kalau aku ngomongnya santun, oh enggak berdosa. Kalau aku selalu berbuat baik, aku selalu nolong orang, oh enggak dosa. Benarkah seperti itu? Kalau kita melihat definisi dari John Piper dan Jerry Bridges, saya tambahin sendiri biar semakin terkenal gitu ya. Dosa itu adalah sebuah sengaja melawan, menghina dan berpaling dari Allah yang kekal dan mencari kepuasan dalam hal di luar Allah yang sementara. Jadi namanya dosa itu berarti bukan cuma sekedar perbuatan, bukan cuma sekedar perkataan, tetapi sebuah kondisi hati, pikiran yang sengaja melawan, tidak mau Tuhan sama sekali. Itu namanya dosa. Jadi Tuhan itu dilengserkan dari tahtanya gitu kan ya. Dan sebagai gantinya siapa? Kita. Itu kan ya. Kita orang hal-hal di luar Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Enggak heran kalau sudah dikuasai oleh dosa, tadi penginjil Stefanus bilang dunia kita sudah dikuasai oleh dosa, maka tidak heran outputnya, hasilnya adalah semua kebudayaan, semua agama, semua sains itu juga dikuasai oleh dosa. Jadi kita nggak usah kaget gitu ya. Ketika ada kebudayaan yang anti Allah, yang sengaja melawan Allah, ada agama yang melawan Allah, melawan Kristus, melawan Yesus, kita nggak usah kaget gitu kan. Kaget, sakit jantung, kemudian masuk rumah sakit. Nggak usah. Sesuatu yang wajar. Tadi penginjil Stefanus bilang, dunia dikuasai dosa itu sesuatu yang wajar. Kalau kita menjumpai kebudayaan yang melawan Allah, apa sih wujud dari kebudayaan yang melawan Allah? Paling tidak kita melihat ada 3. Yang pertama adalah tradisionalisme, gitu ya. Jangan pusingkan dengan kata isme. Tradisionalisme adalah mengatakan bahwa ide-ide tradisional, kebudayaan tradisional, semua hal-hal yang berbau jadul gitu kan ya bahasanya gitu ya, itu lebih penting daripada ide-ide modern, lebih penting dari namanya zaman now gitu ya, istilahnya jadul itu lebih penting daripada zaman now itu kan ya. Turunannya itu bisa otoritarianisme. Otoritarianisme itu adalah sebuah kepercayaan bahwa orang itu harus patuh kepada otoritas meskipun otoritas atau peraturan itu tidak adil. Pokoknya harus nurut, gak boleh ngomel, nggak boleh tanya. Itu namanya otoritarianisme. Jadi tradisional. Contohnya apa misalnya? Ada beberapa orang Kristen, saya nggak terjadi di sini ya. Itu di luar sana di di Wakanda situ ya. Itu ada gereja-gereja tertentu yang sangat ketat. Saya pernah praktek di situ gitu kan ya. Saya sebagai mahasiswa praktek, kemudian saya ikut di dalam semacam persekutuan wilayah sesuai sesuai peraturan dari seminari tempat saya kuliah gitu kan ya. Itu minimal adalah kaos berkerah kalau pakai kostum gitu kan ya. Boleh pakai hem, boleh pakai kaos berkerah. Yang penting jangan kaos oblong. Jadi sebagai mahasiswa teladan gitu kan ya, saya memakai kostum yang standar banget, pakai kaos berkerah, ikut persekutuan wilayah di gereja tersebut.
Saya tidak mendapatkan penolakan, tapi pada waktu terakhir surat rekomendasi, surat komentar dari gereja tempat saya melayani itu dikirimkan kepada seminari tempat saya kuliah, dan cukup kaget. Dari gereja itu penatuannya bilang, saya tidak sopan. Saya bingung, tidak sopannya di mana? Oh, ternyata yang dimau meskipun saya ikut persekutuan wilayah, ikut ya, tidak khotbah, hanya ikut. Harus pakai hem. Menarik bukan? Ada gereja-gereja tertentu bahkan latihan ibadah, latihan persekutuan harus pakai pakaian lengkap, tidak boleh pakai celana pendek. Itu namanya tradisionalisme. Ide-ide tradisional, pokoknya harus begini loh ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Lebih banyak tidak bolehnya daripada bolehnya. Tapi ekstrim berikutnya adalah progresivisme. Kalau yang satunya adalah yang kuno itu lebih penting, lebih berharga daripada yang zaman now, tapi ekstrim berikutnya adalah ide-ide zaman now itu lebih penting daripada ide-ide tradisional. Bahkan ide-ide tradisional itu mulai dicurigai, dipermasalahkan. Kita tahu ya, nggak perlu sebut nama, kalau sudah ada progresif itu kan berarti siapa gitu ya, nggak perlu sebut nama gitu kan ya. Kita firman Tuhan mulai dipertanyakan, benarkah Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat? Mulai dipertanyakan dan sebagainya. Itu ekstrim berikutnya. Yang satu ekstrim terlalu ke kiri gitu ya, tradisional lebih penting. Yang satu adalah yang now, zaman now itu lebih penting daripada yang tradisional. Yang ketiga adalah materialisme. Hal-hal materi, semua kenyamanan materi gitu kan ya, hedonisme, kenikmatan materi, barang-barang branded, misalnya konsumerisme gitu kan ya, pakai sabuk gitu kan ya. Biasanya yang branded itu mereknya apa? Tanyakan penginjil Stefanus, dia tahu kok ya. Sabuk branded, ada yang tahu? Yang bermerek barang-barang mewah, biasanya ada satu huruf di depannya, yaitu H. Yang pasti bukan Handoko, bukan. Yang pasti bukan siapa lagi, Halim, bukan ya. Tapi apa? Herme misalnya. Atau misalnya kalau pakai arloji, pakai baju gitu ya. Tas. Nah, ini ibu-ibu pasti tahu. Tas yang bermerek itu apa namanya? Gak pernah pakai tas lah Bapak Ibu kira. Rohani sekali ya, gak pernah pakai tas itu. Gak pernah tahu ada merek tas mewah. Cungkok light memangnya. Semua makanya cungkok semua ya. Merek-mereknya apa tas misalnya? LV gitu kan ya. Terus apa lagi? C. Gucci gitu kan ya. Nah, itu kan merek-merek. Kalau orang sudah beli tas-tas seperti itu, Gucci, Louis Vuitton, Hermes dan sebagainya, wah itu berarti sebuah kesenangan sendiri, sebuah wah ini luar biasa, aku bisa beli ini. Jarang-jarang loh ada orang punya tas seperti ini. Tapi perlu diperhatikan adalah tradisi progresif atau hal modern dengan materi pada dasarnya tidak salah. Yang salah adalah ketika ditekankan. Makanya kan tadi tiga poin di atas tadi itu, tradisionalisme, progresivisme, materialisme, itu kan saya memberikan ide-ide tradisional lebih penting atau lebih besar daripada ide modern. Yang salah adalah ketika kita menekankan tradisi terlalu berlebihan, ketika kita terlalu menekankan modern terlalu berlebihan, ketika kita terlalu menekankan materi berlebihan, itu yang salah. Makanya Edward Wells, Timothy Keller, dan N.T. Wright, saya gabungkan semua. Kebanyakan dosa adalah perbuatan fasik yang membesar-besarkan dan menyalahgunakan hal-hal yang baik dan menganggapnya lebih penting dari Allah. Tradisi baik nggak? Baik. Jangan sampai kita menganggap tradisi semua nggak baik, semua dibuang gitu kan ya. Imleknya dibuang, angpaunya boleh, itu kan aneh. Atau mungkin wah semua guci antik semua dibuang dalam nama Yesus gitu kan ya. Semua dibuang, semua gambar naga dibuang. Tapi mata uang Singapura disimpan. Aneh kan? Nggak ada begitu kan? Tradisi pada dasarnya itu baik. Sesuatu yang modern pada dasarnya baik. Buktinya kita punya smartphone bukan? Siapa di sini masih pegang Sony Ericsson? Oh nggak ada ya, semua paling tidak pakai apa? Pakai smartphone, entah itu S, O, atau A itu kan ya, nggak perlu sebut nama nanti dikira promosi gitu kan ya. Itu membuktikan bahwa kita fine-fine aja kok, dengan hal-hal modern kita fine-fine aja, kita baik-baik saja, kita tidak anti kepada modern. Materi boleh nggak?
Orang Kristen bekerja cari uang boleh nggak? Nah, kalau orang yang terlalu rohani bilang tidak boleh, kita bekerja itu untuk Tuhan, tidak boleh cari uang gitu kan ya. Tapi kalau menetapkan keuntungan bisa 4 kali lipat, ada yang seperti itu. Tapi katanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Jangan terlalu naif, gitu ya. Boleh nggak bekerja cari uang? Boleh, tapi fokus kita bukan ke arah uang, bukan materi, bukan segala-galanya. Tapi materi perlu nggak? Ya kita ngasih persembahan, kalau nggak pakai uang pakai apa toh Bapak Ibu? Masih pakai iman? Ya nggak ada kan? Jadi uang sesuatu yang perlu, sesuatu yang penting, tetapi bukan satu-satunya yang mengontrol hidup kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau orang sudah sampai terlalu ekstrim, terlalu mengikat, terlalu memberhalakan bahasa saya, itu seperti kaos ini. Saya pernah melihat sekilas di sebuah media sosial gitu kan ya, dari penganut Kristen progresif ini, dia mengundang di sebuah podcast dia mengundang seorang tamu yang juga seorang penganut Kristen progresif, dan saya tertarik dengan baju yang dia pakai, bertuliskan seperti itu, humanity above religion, kemanusiaan di atas agama gitu kan ya. Untung dia tidak mengatakan man above God, itu ya sudah fatal gitu kan ya. Ini namanya sudah ekstrim, bukan cuma sekedar ide-ide tradisional yang mulai diturunkan, dipertanyakan, tapi benar-benar hampir sama sekali dibuang. Itu namanya sudah memberhalakan, itu namanya sudah mentuhankan apa yang disebut sebagai hal-hal modern. Yang berikutnya, jangan terus-menerus dijadikan serupa dengan dunia ini. Kalau kita melihat dunia, kebudayaan yang sudah berdosa, kebudayaan anti Allah, apa reaksi kita biasanya? Wah, kalau sudah tahu sesuatu yang salah, berarti dibuang sama sekali, itu kan ya. Berarti kalau sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat, biasanya kita jumpai apa? Enggak boleh dibaca bukunya, itu kan, tidak boleh dianut, tidak boleh begini, gitu kan ya. Kita malah jadi polisi doktrin. Tapi sebenarnya yang ditekankan oleh Paulus apa? Jangan terus-menerus dijadikan serupa, atau jangan membiarkan kebudayaan anti Allah terus-menerus memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan Dia. Jangan membiarkan kebudayaan anti Allah terus-menerus memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan Dia. Jangan sampai kebudayaan dunia mulai meracuni kita bisa katakan tidak, itu kan ya, kayak iklan gitu. Katakan tidak kebudayaan anti Allah. Tapi caranya gimana? Yang pertama adalah menempatkan tradisi modern materi pada tempat yang tepat. Semua tradisi materi modern, uang dan sebagainya, harta benda, makan, minum, healing, kita pergi ke Malang, ke Batu gitu kan ya, bahkan ke Tokyo kalau katanya penginjil Stefanus tadi ya. Ke semua itu berasal dari Allah, semua berkat dari Allah, bukan? Kita makan dari Allah. Kita posting makanan di media di sebuah grup gereja. Boleh enggak? Boleh lah. Siapa yang bilang enggak boleh? Ini grup rohani, grup gereja, enggak boleh posting makanan, enggak boleh posting sesuatu yang duniawi. Hello. Bukankah makanan dari Allah? Bukankah semua kenikmatan dari Allah, bukan? Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25. Dan juga semua hal yang berasal dari Allah dipergunakan untuk memuliakan Allah. Kita makan minum, Paulus bilang di 1 Korintus 10 ayat 31, kita mau makan, kita mau minum, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mau saya tambahkan, kita mau healing, kita mau main game, kita mau belajar, kita mau ke Indomaret sekalipun, itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Susah kan? Kita kan nggak pernah kepikir gimana caranya kita makan, kita main game untuk memuliakan Tuhan, bukan? Saya pernah pada waktu saya ngajar di sebuah universitas gitu kan ya, saya ngajar agama, kemudian saya bilang kita harus mengkaitkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Bahkan kita kalau mau main game, kita memuliakan Tuhan. Saya iseng tanya kepada mahasiswa, gimana ya caranya kita main game untuk memuliakan Tuhan? Sungguh di luar nalar ya jawaban dari mahasiswa. Gampang Pak, sebelum main game berdoa dulu. Itu bukan memuliakan Tuhan ya. Kita main game memuliakan Tuhan gimana? Silakan tanya Bu Pur sama penginjil Stefanus ya. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu berasal dari Allah, sesuatu yang baik ya, dan dipergunakan untuk memuliakan Allah. Ketika kita memberhalakan 3 hal tadi, tradisi, modern dan materi, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melihat di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9,
Itu ya. Nikmatilah masa mudamu hai pemuda, bergembiralah selama engkau masih remaja, penuhilah segala hasrat jiwamu. Tetapi ingat Allah yang ada di surga kelak mengadili tindakanmu semua. Boleh sembarang, kamu mau jungkir balik, kamu mau memenuhi semua hasrat jiwamu, kamu mau free sex dan sebagainya, go ahead, silakan. Tapi ingat, Tuhan akan mengadili kita. Berarti ketika kita memberhalakan modern atas nama modern, kita mau bebas, free, sebebas-bebasnya, ingat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang lebih parah adalah kita jadi terikat. Coba bayangkan begini ya Bapak Ibu, belanja, orang Kristen boleh belanja? Orang Kristen boleh belanja? Kok suaranya sepi gitu ya? Orang Kristen boleh belanja? Boleh. Kenapa boleh? Nah, bingung kan? Sudah. Barusan gitu kan ya, ada promo 66 gitu kan ya. Tahu kan ya 66 maksudnya apa? Jangan ditambahin 666 ya, itu nanti antikris gitu ya. 66 atau 77 atau 55. Tahu kan Bapak Ibu? Saya tanya. Tahu nggak 66, 55, 77? Tahu kan? Oke, boleh nggak dipakai? Boleh lah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika apa? Ketika saya belanja, kalau itu sesuai dengan kebutuhan pribadi kita, kita perlu, itu penting, go ahead, silakan. Tapi ketika kita belanja hal-hal yang tidak penting, yang kita itu bukan kebutuhan kita, itu jadinya kita terikat. Orang konsumerisme contohnya, kalau nggak beli barang branded rasanya nggak hidup, bukan? Coba tanya orang yang suka beli branded barang-barang yang H tadi, H, LV gitu ya, atau G gitu kan ya. Kira-kira kalau dia tidak beli barang branded satu kali aja, hidupnya masih bermakna enggak? Coba kita kasih dia barang misalnya handphone gitu kan ya, merek China gitu kan ya. Kira-kira dia mau pakai apa ini? Handphone apa ini? Wah, gak keren ini, gak mewah. Kalau yang mewah itu gambar apa? Apel growa. Nah, itu yang branded gitu kan ya. Kalau kita dikasih, kalau orang-orang yang konsumerisme tingkat dewa gitu kan, kita kasih barang-barang yang murah, tas yang made in Indonesia, kira-kira mau pakai? Enggak kan? Kalau kita kasih sabuk atau kita kasih arloji merek Casio gitu, dipakai nggak sama dia? Opo iki barang sampah iki wes tak gua tak kasih no siapa gitu kan ya. Kenapa? Karena bagi dia itu kan sudah sesuatu yang bermakna kan. Hidupnya tidak lagi bermakna, hidupnya tidak lagi berharga kalau dia pakai barang-barang yang tidak branded. Berarti kan sudah terikat kan. Padahal semua hal yang Tuhan berikan baik, tapi ketika kita memberhalakan, menempatkan hati kita di barang-barang itu, kita jadinya terikat. Kita nggak bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati, bukan? Allah memberikan semua hal baik bagi kita agar kita menikmati semuanya sambil memuliakan Allah. Tapi perhatikan, ketika kita tergila-gila, ketika kita mementuhankan, memberhalakan semua hal baik tersebut, kita tidak memuliakan Allah dan tidak pernah bisa menikmati semuanya. Orang yang suka belanja, apa yang nggak penting dibelanja, duitnya habis, gitu kan ya. Terus akibatnya apa? Tukaran sama orang gitu kan ya, tukaran sama pasangannya, kemudian apa? Kemudian bercerai, kemudian dengan bercerai kemudian apa lagi? Misalnya dia akhirnya nggak punya uang, akhirnya apa? Pinjol misalnya, pinjaman online dan sebagainya, nggak bisa bayar lagi gara-gara apa? Gara-gara belanja nggak karu-karuan. Akibatnya apa? Sudah nggak bisa belanja, duitnya habis, pinjol, nggak bisa ngelunasi pinjaman online dan sebagainya, ngutang bank nggak bisa, terus menerus kayak gitu. Akibatnya dia bisa enjoy nggak? Enggak kan, justru dia semakin terikat. Karena apa? Karena dia sudah memberhalakan semua hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan bukan hanya sekedar sesuatu yang negatif yang diberikan oleh Paulus. Jangan sampai kebudayaan dunia meracuni kita. Tapi perintah positifnya kalau kita melihat di pas berikutnya di Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa kita nggak boleh serupa dengan dunia? Kenapa kita tidak? Jangan sampai dunia menyeret kita, menipu kita, meracuni kita. Karena kita adalah
Orang percaya, warga negara kerajaan surga. KTP kita adalah KTP warga negara kerajaan Allah. Meskipun kita juga warga negara Indonesia ya. Kalau kita mengeluarkan KTP kita punya identitas kita. Identitas kita adalah kerajaan surga dan kita diciptakan baru dalam Kristus. Kalau orang diciptakan baru dalam Kristus, berarti yang jadi Tuhan di dalam hidupnya adalah Kristus, bukan? Bukan lagi dunia, bukan lagi setan, bukan lagi diri, tapi Kristus. Beda kalau kita sebelum percaya kepada Kristus, Tuhannya siapa? Saya, dunia, semua hal di luar Allah, kan melawan Allah. Wajar kan? Kalau orang melawan Allah, Tuhannya adalah diri sendiri, setan, dunia. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, maka Tuhannya adalah Kristus. Kalau Tuhannya Kristus, maka otomatis kacamatanya harus diarahkan kepada Kristus, bukan? Makanya Paulus bilang, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau lebih tepat diterjemahkan, biarkan Roh Kudus terus menerus membentuk kembali akal budi Anda. Yang membentuk, mentransformasi akal budi kita adalah Roh Kudus, bukan kita, gitu kan ya. Roh Kudus terus menerus membentuk kembali akal budi. Tadi dikatakan Paulus bilang, jangan dijadikan serupa, jangan sampai dunia meracuni kita, jangan sampai dunia mempengaruhi kita. Solusinya adalah biarkan Roh Kudus yang mempengaruhi kamu, biarkan Roh Kudus yang membentuk kembali akal budimu. Pertanyaannya, kenapa akal budi? Kenapa Roh Kudus memperbarui, membentuk kembali akal budi kita? Kok tidak dikatakan membentuk tindakan kita? Kok tidak membentuk perkataan kita? Jawabannya adalah, kalau kita melihat, saya mengutip dari Grant Osborne, akal budi adalah sebuah sumber yang menghasilkan keputusan. Jadi akal budi merupakan hal-hal yang internal yang ada di dalam hati kita, yang menghasilkan keputusan. Kita mau milih sekolah buat anak, itu semua kan ada di sini kan ya. Dari pikiran, kemudian keluarlah keputusan kan. Oh, aku mau menyekolahkan anakku ke sekolah Gloria misalnya. Semua kan berasal dari mana? Dari sini, bukan? Dari sini keluarlah keputusan. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Di dalam agama non-Kristen, transformasi ditekankan pada apa sih? Tingkah laku, bukan? Kalau kita melihat di TV misalnya, di televisi, yang kita lihat apa? Wah, dia sudah tanda kutip bertobat. Bertobatnya apa kira-kira? Dulu dia pakai baju serba terbuka. Dia bertobat tanda kutip, bajunya jadi itu kan. Dulu dianya pergi ke tempat itu, sekarang perginya ke tempat ibadah. Dulu dia sukanya dugem, sekarang sukanya beribadah, suka berdoa. Itu kan yang ditekankan. Di dalam kekristenan, transformasi bukan masalah tindakan, meskipun tindakan tetap penting ya. Tapi transformasi yang lebih ditekankan adalah pikiran yang menentukan tingkah laku. Kenapa ada orang berdosa? Karena pikirannya sedang nggak beres. Pikirannya tidak tertuju kepada Kristus. Maka otomatis outputnya, tindakannya pun juga tidak tertuju kepada Kristus. Kenapa ada orang hedon sih? Kenapa ada konsumerisme sih? Kenapa orang menganggap barang-barang branded itu sebagai sebuah kebanggaan? Karena pikirannya tidak pada Kristus. Karena pikirannya tidak tertuju kepada Kristus. Karena pikirannya tidak menganggap Kristus itu berharga. Gak heran dia menganggap apa? Barang branded itu sesuatu yang berharga. Kalau dia menjadikan Kristus sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, maka dia tidak akan menjadikan barang branded sebagai nilai hidupnya. Apa yang menjadi nilai hidup kita pada hari ini? Bukan hanya itu, tetapi di sini dikatakan biarkan Roh Kudus terus-menerus membentuk. Terus-menerus bicara mengenai apa? Proses. Proses itu bicara apa? Selangkah demi selangkah. Ingat ya, jadi orang Kristen jangan berpikir terlalu naif. Kalau sudah jadi Kristen langsung semua jadi suci, itu kan ya. Kalau dulu begitu langsung kayak malaikat kurang 2 sayap. Enggak ya, itu bukan kekristenan. Kekristenan mengenal ada namanya progresivitas. Meskipun kita tidak menerima Kristen progresif ya. Progresif berarti kita terus menerus, selangkah demi selangkah. Dulu kita dikuasai dosa, jadi pikirannya berdosa. Ketika kita Roh Kudus mentransformasi hati kita, pikiran kita, maka kita perlahan diarahkan kepada Kristus. Pendeta Wahyu Pramudia di dalam sebuah khotbahnya pernah memberikan sebuah ilustrasi yang
menggelitik gitu ya. Pendeta Bayu Pramudia pernah diajak ngomong oleh sepasang suami istri ya. Suaminya itu adalah seorang pejabat di sebuah kantor pemerintahan gitu ya. Kemudian pejabat ini bercerita kisah hidupnya, pengalaman hidupnya yang pernah dia lalui sebelumnya. Jadi sebut saja namanya Pak X gitu ya sama Ibu Y. Pak X ini cerita, saya dulu itu adalah pejabat sampai sekarang sih, dulu pejabat di sebuah instansi pemerintah di sebuah kota besar di Indonesia. Kemudian pada waktu itu datanglah tawaran untuk menandatangani sebuah dokumen. Dan dokumen itu isinya sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Wah, kalau Bapak Ibu kalau disodori seperti itu mau diterima? Gila, rohani sekali ya, nggak mau terima ya. Luar biasa, ini memang luar biasa. Kalau disodori dokumen yang harus ditandatangani dan dokumen itu menguntungkan dia, bahkan mungkin berjuta-juta, bermiliar-miliar kali ya. Dia bisa auto jadi sultan. Pertama kali Bapak X ini mau menandatangani, tapi menariknya istrinya, Ibu Y, itu memberikan teguran, memberikan nasihat kepada suaminya. Pak, ingat ya, kamu tuh anak Tuhan. Pertama enggak mau, terus gegeran gitu kan ya, bertengkar habis-habisan. Kemudian pada waktu hari Minggu di sebuah ibadah, pendetanya berkhotbah, mempersiapkan jemaat untuk memasuki ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dan Bapak X dan Ibu Y ketika beribadah, Bapak X itu terinspirasi ketika dia melihat salib. Dia tidak terinspirasi melihat khotbahnya pendeta, bukan, tapi dia terinspirasi melihat salib. Dia melihat salib, Kristus sudah mati bagi dia. Kristus sudah mengorbankan dirinya buat dia. Apa yang menjadi respon dia? Setelah itu, apa yang dia lakukan oleh si Bapak X? Besoknya hari Seninnya, ketika dia disuruh menandatangani dokumen itu, dia tidak mau. Akibatnya apa? Dalam waktu seminggu, Bapak X dimutasi pergi keluar kota, bahkan di daerah terpelosok yang katanya Pak WP itu kalau beli pulsa itu sama beserta paketnya dan beserta sinyalnya sekalian gitu ya, karena nggak bisa dipakai untuk komunikasi. Benar-benar di kota terpelosok sama sekali. 3 tahun dia hidup menderita. Akibatnya singkat cerita setelah 3 tahun kemudian dari pusat gitu ya, kantor pusat itu kontak dia. Akhirnya teman-temannya dia yang menandatangani dokumen itu semuanya masuk penjara. Dan dia yang ada di pelosok dipanggil pulang ke Jakarta. Kan kosong kan? 3 orang tadi 3 orang para pemimpin teman-temannya dia itu tanda tangan dokumen itu semua masuk penjara. Dan kursinya kan kosong. Jadi yang Bapak X ditarik kembali ke ibu kota, ke kota besar di Indonesia. Transformasi. Dulu Bapak X itu berpendapat bahwa kalau aku dapat cuan yang banyak, seperti ini kan ya, kita worship, kita menyembah duit sebenarnya. Kalau itu dapat cuan yang banyak, kenapa tidak? Tak ambil aja, mumpung jarang-jarang diambil. Tapi ketika dia melihat salib, dia menemukan, dia ditransformasi oleh Roh Kudus. Akibatnya dia tidak mau menandatangani dokumen itu. Dia dapat resiko, iya pasti. Dia dapat resiko. Tapi resiko itu dia jalani dengan sukacita, bukan pada akhirnya. Apakah kita sudah ditransformasi? Kita siap menerima transformasi dari Roh Kudus yang membentuk kembali akal budi kita. Dulu kita dikuasai dosa, dulu kita dikuasai oleh hal-hal di luar Allah. Tapi ketika Roh Kudus mengubah kita, dia mengubah pikiran kita, sehingga pikiran kita isinya bukan duit, tetapi Tuhan dan kehendaknya. Transformasi pikiran Kristen bukan pikiran tanpa dosa sekali lagi, tetapi pikiran yang melihat dosa dari perspektif Allah dan bergumul melawan dosa. Apakah kita juga seperti itu ya? Jangan berpikir orang Kristen tanpa dosa, sempurna tanpa dosa, tetapi kita terus-menerus bergumul melawan dosa. Bagaimana cara Roh Kudus mengubah akal budi kita? Yang pertama pasti melalui Alkitab ya. Ketika kita membaca Alkitab, kita mulai dituntut, dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita
menggumulkan kehendak Allah dan kita melakukannya. Dan ini juga yang penting yang seringkali kita tidak sadar. Persekutuan orang percaya. Dan kita tahu ini di gereja kita disebut sebagai GDG. Kepanjangannya adalah Gloria Discipleship Group, itu kan ya. Itu namanya komunitas, itu namanya persekutuan. Makanya GDG, kalau Bapak Ibu belum ikut, silakan mendaftar ke Bupur atau Penginjil Stefanus. Kenapa ya? Oh, itu programnya BPH umum itu harus diikuti. Bukan cuma sekedar itu. GDG itu apa sih? GDG itu komunitas, itu persekutuan. Di situ kita bisa sharing. Jujur, ketika kita menghidupi hidup Kristen, gampang nggak sih? Kudu sabar ngadepin orang, gitu kan ya. Harus lemah lembut. Aduh, angele setengah mati kan? Atau di sini semua mengatakan gampang ya? Cuman saya tok yang sulit ya. Pasti sulit kan? Menghidupi hidup Kristen itu tidak gampang. Makanya kita perlu komunitas. Tujuannya buat apa? Komunitas bisa mensupport kita, mendukung kita. Saya sendiri juga ikut di dalam komunitas GDG Pasutri, dan saya juga memimpin GDG milenial. Jadi berarti saya sendiri sebagai ketua itu juga merasa aku ya nggak bisa hidup sendiri kok. Aku butuh orang lain. Oh, ternyata dunia kerja seperti ini, pergumulannya seperti ini. Itu makanya perlu GDG. Kalau nggak ada GDG, kita lonely, kita sendiri. Dan ketika kita jatuh, kita tidak punya komunitas yang mendukung kita, itu fatal, bukan? Nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nyebrang jalan terus kesandung sama batu, yang Bapak Ibu lakukan adalah berdoa, enggak kan? Kalau Bapak Ibu jatuh secara fisik nih, jatuh kesandung, yang Bapak Ibu lakukan adalah kalau bisa berdiri, tapi kalau nggak bisa berdiri, nggak pernah jatuh tak Bapak Ibu? Dari tadi kok saat teduh semua gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah cukup umur jatuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Simpel toh, minta tolong kan. Kalau kita jatuh secara rohani, apa yang kita lakukan? Dipendem aja Pak, doa aja sama Tuhan, doa jengking-jengking aja, gak usah ben orang lain gak tahu. Aneh bukan? Kalau kita jatuh secara fisik kita minta tolong, tapi kalau kita jatuh secara rohani kita gak minta tolong. Harusnya kalau jatuh secara rohani kita nggak minta tolong. Harusnya kalau jatuh secara fisik, ojo minta tolong, berdoa aja. Itu kan konsisten, itu namanya gitu kan ya. Tapi enggak kan, itu namanya komunitas. Kalau kita jatuh secara rohani, kita terbatas, kita jatuh, kita nggak ngerti, kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, perlu komunitas. Jadi saya dukung ya, bukan karena saya Departemen Pembinaan Pemuritan di GKA Gloria pacar, tetapi karena memang komunitas adalah sesuatu yang penting bagi kita. Dan yang terakhir itu ya, poin yang kita suka yaitu terakhir. Apa sih tujuannya ditransformasi? Apa sih tujuannya akal budi kita ditransformasi? Oh, gampang Pak, supaya menang debat itu loh, kok di media sosial itu kan banyak gitu kan. Jadi akal budiku itu perlu tak cekoi gitu kan, tak tambahi, belajar banyak buku gitu kan ya. Kemudian banyak dengarkan seminar gitu kan ya dan sebagainya. Bukan berarti GDC nggak penting ya, GDC penting ya. Bagi yang belum ikut GDC nanti Oktober ya katanya ya. Ya kok promosi GDC malian ya. Penuhi akal budi, terus belajar supaya bisa menang debat. Kalau ada yang nggak percaya Tritunggal, tinggal tak hantam pakai doktrin Berkhof gitu kan ya, atau siapa gitu kan ya. Apa begitu sih? Akal budi ditransformasi tujuannya untuk apa? Kalau kita melihat di sini, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tujuan ditransformasi akal budi kita bukan untuk menang debat, tetapi untuk apa? Untuk memahami kehendak Allah. Jadi gampangannya kalau kita sudah berkata tidak, ini saya nggak bisa moving soalnya ya. Kalau kita sudah berkata tidak kepada dunia, kebudayaan anti Allah yang berdosa, katakan tidak, maka Roh Kudus mengubah kita kan, mengarahkan kita nanti ke Namik ke sini ya. Oke, mengarahkan ke sana. Fokusnya sudah ke arah Kristus. Kalau sudah fokusnya kepada Kristus, berarti tujuan kita jelas. Kalau fokusnya kepada Kristus, berarti kita menjalankan kehendaknya Kristus, bukan? Bukan lagi ke sana. Lah wong sudah diubah dari sini pergi ke sini. Berarti arahnya ke sana ya, kita menjalankan kehendak Kristus sebagai pusat hidup kita. Membedakan itu bisa diterjemahkan sebagai menyetujui, menguji, menyetujui dan melakukan. Kalau sudah tahu Kristus, sudah berpusat kepada Kristus, bisa menyetujui kehendak Kristus, kita bisa melakukan kehendak Dia. Atau gampangannya apa sih?
Kehendak Allah itu apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah kalau katanya Andrew Naselli itu mengasihi apa yang dikasihi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Tuhan itu suka apa sih? Tuhan itu suka apa? Kasih. Berarti kalau kita melakukan kehendak Allah, yang kita lakukan adalah kasih, bukan? Kalau Tuhan tidak suka apa? Tuhan tidak suka korupsi misalnya. Yang kita lakukan adalah korupsi sebanyak-banyaknya. Enggak kan? Kalau kita tahu Tuhan membenci korupsi, Tuhan membenci bohong, misalnya dusta, Tuhan membenci orang munafik, bermuka dua, harusnya yang kita lakukan adalah apa sih? Yang enggak dilakukan kan ya? Tapi berapa banyak orang Kristen yang sudah tahu itu, tapi masih melakukan? Contohnya apa coba? Nah ini yang dagang-dagang, ini dagang ya. Yang pedagang-pedagang biasanya. Datanglah ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan ya. Datang ke toko kita gitu kan. Ayo pedagang-pedagang di sini biasanya ngomong apa? Weh bapak itu loh, tambah ganteng ae. Wis lama ndak ke tokoku sekarang tambah ganteng. Ibu juga tambah cantik. Luar biasa tambah keren banget. Tapi begitu bapak ibu tadi yang datang ke toko itu sudah pergi. Yang kita lakukan adalah kita ngerasani dia kan. Ayo ngaku enggak? Kita ngerasani kan sama mbak kita kan, sama pegawai kita. Baju pating mencetot gitu, apa warnanya gak matching gitu loh, apa loh, tapi di depan orang kita ngomong apa sih? Bapak lu ganteng loh, bajunya cocok, ibu ini cantiknya setengah mati, luar biasa. Tapi begitu orang itu keluar, kita ngerasani kan, itu muka dua. Masih kita lakukan enggak? Coba bertobat ya, para pedagang-pedagang di sini. Kalau ketemu orang, nggak usah terlalu lebay gitu ya. Datang ya sudah datang, nggak usah. Bapak ini ganteng loh, luar biasa. Sekarang jadi dipromosikan jadi apa Pak? Nggak usah berlebihan ya. Ingat, mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Dia benci. Kesimpulannya apa sih? Kebudayaan anti Allah memaksa orang percaya untuk mengasihi apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dikasihi Allah, bukan? Dibalik kan? Kebudayaan anti Allah mengakibatkan kita tuh lebih suka kok apa yang Dia benci kok. Seperti tadi kan, Tuhan sudah bilang Tuhan tuh benci muka dua, tapi yang kita lakukan terus bermuka dua kan. Dan kita merasa enjoy kok, kita merasa ya apa-apa, konco-koncoku, teman-temanku sekerja juga begitu kok, rekan-rekan kerjaku juga begitu kok, ya nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah. Tapi justru Roh Kudus mengubah pikiran kita untuk mengasihi apa yang dikasihi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Orang Kristen adalah orang yang telah dihidupkan Allah untuk hidup berpusat kepada Allah melalui anugerah Allah. Melakukan kehendak Allah itu saya bisa definisikan sebagai berpusat kepada Allah. Berpusat itu apa sih Bapak Ibu? Saya kasih contoh lagi ya. Ibu-ibu di sini pasti suka belanja. Amin. Gak suka belanja juga. Terus sukanya apa? Saya juga bingung gitu kan dari tadi kan. Gak suka belanja, enggak punya tas, enggak juga gitu kan. Bukannya punyanya apa? Alkitab dan KPPK gitu ya. Rohani sekali Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka belanja, pergi ke sebuah mall gitu kan ya, kemudian melihat 4 huruf sakti, yaitu SALE. Bacanya Sale, luar biasa ya, memang orang Indonesia sejati gitu kan ya, Sale. Kalau mata ibu-ibu tertuju, terpusat kepada tulisan sale, yang ibu-ibu lakukan adalah apa? Berdoa, ampunilah Bapak karena kami tidak mengerti. Atau jadilah kehendakmu. Kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan? Nggak pernah lihat tulisan sale juga. Terus yang dilihat masa cincau session aja sih ibu-ibu ini. Saya juga bingung. Kalau ibu-ibu melihat tulisan sale, matanya berpusat kepada tulisan sale, akibatnya apa? Jalan kan? Jalan kemana? Jalan pulang ke parkiran. Enggak kan? Yang ibu-ibu lakukan apa? Jalan kan, jalan pergi ke tenan itu kan, tenan yang ada tulisan sale kan. Dari mata turun ke hati, hati turun ke pikiran, pikiran turun kemana? Ke kaki. Pergi ke tenan itu. Kemudian setelah pergi ke tenan itu yang dilakukan ibu-ibu adalah lihat produknya kan, dilihat selnya itu kan, selnya berapa? Halah, 5% lah, mulai percuma sel 5% gitu kan. Kalau sel 100%, wah, kita langsung WA ibu-ibu PKK gitu loh. Guys, ini ada sel 100% gitu kan ya, langsung brondolan KB gitu kan ya.
Kalau sale sudah kita melihat, kita lihat barangnya, kita obok-obok, itu kan kita lihat, wah ini cocok ya bojoku iki. Bajune wapi, apa celanane, matching iki rasane, wes tak beli ae. Itu kan? Kemudian setelah beli barangnya, terus habis beli barang ngapain? Bayar kan, pergi ke kasir, terus keluarkan dompet. Loh ya masuk ke kasir, Pak saya bayar pakai iman ya? Nggak ada kan, bayarnya pakai apa? Duit atau cash atau kartu kredit kan. Setelah itu apa? Pulang. Semuanya bermula dari apa sih? Mata bukan? Mata yang tertuju kepada tulisan sale. Kalau nggak ada tulisan sale, ya mungkin kita nggak tertarik gitu kan ya. Karena baju di rumah sudah banyak gitu kan ya. Begitu sale 100%, 50%, wah kita langsung merasa itu sebagai sesuatu yang wah ini angin surga gitu kan ya, kita masuk. Semua bermula dari mata bukan? Mata yang berpusat kepada tulisan sale menggerakkan apa? Akal budi kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, semua kita. Terus kita telepon suami kita bukan? Pak ini ada celana bagus, kamu mau nggak? Harganya berapa? 50.000 dapat 5 gitu kan ya. Itu apa itu? 50.000 dapat 5, oh ya wes borongan kabeh. Iya kan? Dari mata, akal budi, tangan, kaki, mulut kan? Semua bermula dari apa? Mata yang berpusat bukan? Bukankah hidup kita yang berpusat kepada Allah juga seperti itu? Kalau kita melihat mata rohani kita berpusat kepada Kristus, maka seharusnya pikiran kita, tindakan kita, hati kita, perkataan kita seharusnya berpusat kepada Kristus kan? Atau mau dispesifikkan lagi, pernikahan kita, kebudayaan kita, parenting kita, healing kita, pekerjaan kita, kuliah kita juga harus dipusatkan kepada Kristus bukan? Kristus yang memerintah semua aspek hidup kita. Jangan sampai kalau ibadah minggu, ya wis lah pendetane ngomong apa bubur, Pak Stef ngomong apa wis telenae, mari mau pulang ya wis lah. Yo yang meso tetap meso, yang ngomong kotor tetap ngomong kotor gitu kan ya. Terus kerja yo sakarepe dhewe, kerja jam 8 gitu kan ya. Kemudian datangnya jam 11 pas dekat makan siang gitu kan, tinggal makan siang gitu kan ya. Dan kita merasa nggak berdosa. Oh sudah setor muka kok supaya bubur seneng gitu kan ya. Nggak begitu, itu bukan hidup Kristen ya Bapak Ibu. Hidup Kristen ikut ke gereja, doa, baca Alkitab, itu di-charging supaya besoknya kita bisa hidup bagi dia. Itu terlalu di awan-awan. Coba kita mencoba untuk sedikit menginjak bumi ya. Apakah hidup kita sudah berpusat kepada Allah? Saya mengambil dari Andrew David Naselli dan saya edit sendiri gitu ya. Yang pertama, apakah teknologi mengganggu persekutuan Anda dengan Tuhan atau mendorong Anda untuk menggunakannya untuk memuliakan Dia? Zaman sekarang adalah zaman gadget bukan? Buka Alkitab. Siapa di sini yang masih menggunakan Alkitab fisik? Oke, saya juga enggak kok ini. Saya bawanya cuma tab gitu ya. Kalau menggunakan kitab suci dan kitab gadget gitu kan ya. Kalau menggunakan gadget itu rawan sekali bukan? Ketika mari kita membuka Roma 12 ayat kedua, begitu titit itu buka Alkitabnya gitu kan. Terus Shopee gitu kan ya. Yang kita lakukan adalah ayo masih buka Alkitab atau promosi ini apa? Oh iku lho popoke anak iku lho promosi iku Alkitab tak singkirno sik iki popoke penting iki gitu kan ya. Atau mungkin wah ini promosi ini lho. Ini order dealnya mobil itu. Alkitab nanti di rumah kan bisa dibaca kan. Alasannya kan begitu. Tapi sungguh mati enggak dibaca kan. Kalau teknologi mengganggu kita bersekutu dengan Tuhan enggak? Lagi saat teduh. Kalau kita pakai gadget, yang kita lakukan juga begitu bukan? Ada chatting di grup gitu kan ya. Si Pak Joko ulang tahun itu kan. Yang kita lakukan adalah kita binti lah. Iki Pak Joko ini penting, orang yang berjasa buat hidupku. Wah, gitu kan. Kemudian kita bersih, happy birthday ya Pak. Terus akhirnya apa? Terus menerus chatting gitu kan. Ada orang chatting terus. Akhirnya nggak baca Alkitab sampai malam hari itu kan ya. Ataukah kita mendorong kita untuk menggunakan teknologi untuk memuliakan Dia? Jangan anti teknologi, tapi juga jangan memberhalakan teknologi. Yang kedua, apakah pekerjaan merupakan sumber penting bagi hidup kita? Apakah pekerjaan itu mendefinisikan identitas kita? Saya orang Kristen harus bekerja. Ya, saya bekerja untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan kan? Cari untung boleh, tapi bukan penekanan kita. Kalau kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan, berarti pekerjaan hanya sebagai apa sih? Means kan, sebagai sarana kan, sebagai cara kan.
Maka kalau orang yang tergila-gila dengan pekerjaan, workaholic, itu sebenarnya ada masalah nggak sih? Orang bekerja, pekerjaan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Berarti tujuan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang terlalu gila bekerja, workaholic, akhirnya apa? Memuliakan Tuhan nggak? Ditunggui istri di rumah, ditunggui anak di rumah, gak diurus. Si penting apa? Kerja gitu kan ya. Kerja terlalu berlebihan sampai keluarga gak diurus. Suaminya makan apa? Kamu beliau makan di luar ae wis gitu kan ya. Anaknya kamu jajan ae wis gitu kan ya. Setiap hari ngelembur tanpa ada alasan yang jelas. Karena apa? Ketika saya lembur berarti itu adalah identitas saya loh. Saya dianggap sebagai pekerja yang teladan, pekerja yang hebat, pekerja yang rajin. Ujung-ujungnya apa? Saya dipuji, bukan Tuhan dipuji, bukan? Apakah pekerjaan mendefinisikan identitas kita? Yang ketiga, ketika orang lain melihat cara Anda belanja, apakah mereka menyimpulkan bahwa Allah jauh lebih berharga daripada segala harta dunia? Coba lihat ya, gak usah jauh-jauh. Pasangan kita melihat kalau kita belanja gimana gitu. Apakah pasangan kita melihat kita itu terlalu gila-gilaan? Ada orang yang benar-benar sangat-sangat gila belanja sampai hal-hal yang gak penting ya belanja. Pokoknya ada promo apa? 66, 77, 55 gitu kan ya. Semua sampai setiap hari itu paket gitu kan ya. Tapi kalau sesuatu yang penting itu go ahead, itu silahkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak penting tidak usah. Kalau ketika kita berbelanja, apakah orang lain melihat Tuhan itu di hidup kita tuh lebih berharga daripada harta duniawi enggak? Yang keempat, apakah Anda dipuji suatu pencapaian kemudian kita menerimanya dengan ucapan syukur kepada Allah atau kesombongan? Ini ujian hati kita. Siapa di sini kalau yang dipuji sombong? Rasanya enggak ada ya. Siapa di sini? Misalnya ya, saya memuji penginjil Stefanus. Pak Stefanus ini ganteng ya. Kemudian Pak Stefanus, oh ya jelas dari sananya ganteng. Rasanya kan enggak kan? Bener enggak? Atau saya salah ya? Malah penginjil Stefanus malah, oh bener ya Sok ya. Dia lebih parah gitu ya. Jarang kan? Kalau kita dipuji sama orang, kita meresponinya dengan apa? Oh ya jelas, saya ganteng, sudah ganteng, pinter. Oh 7 turunan ganteng pinternya gitu kan. Nggak ada kan? Yang ada di mana sih? Sini kan? Jujur, kalau kita dipuji, yang kita biasanya ngomong apa? Oh enggak, semua untuk kemuliaan Tuhan gitu. Soli Deo Gloria. Tapi tolong tanya hati kita. Benar Soli Deo Gloria? Saya pernah mengalami itu masalahnya Bapak Ibu. Ketika saya pernah diundang di sebuah gereja itu ya, kemudian saya dipuji. Wah khotbahnya Pak Denny bagus. Saya enggak ngomong, oh ya terima kasih, lain kali undang saya lagi ya. Enggak. Tapi hati saya berkata demikian. Apa yang saya lakukan? Saya ngecek HP, saya ngecek WA, saya ngelihat orang yang ngundang saya, kok nggak ada chattingan ya? Itu kan, itu masalah hati. Maksudnya chattingan untuk undang saya khotbah lagi. Itu namanya kesombongan. Oh saya nggak ngomong. Oh ya undang saya lagi ya. Kalau perlu sebulan sekali, sebulan 4 kali juga nggak apa-apa. Karena khotbahku bagus. Enggak kok. Saya nggak ngomong itu di depan orang, tapi dalam hati kita. Itu kita bisa sombong. Mari kita menguji hati kita. Ketika kita dipuji, apakah kita mengucap syukur atau kita sombong? Dan yang terakhir, apa reaksi kita terhadap berita buruk? Apakah kita khawatir berlebihan atau kita percaya? Saya mengatakan khawatir berlebihan ya Bapak Ibu ya, bukan tidak boleh khawatir. Jangan terlalu naif lagi ya, orang Kristen tolong. Kalau berita buruk khawatir boleh enggak? Boleh lah. Anak kecelakaan misalnya, anak sakit, khawatir boleh enggak? Ya boleh lah. Jangan sampai kita, orang Kristen tidak boleh khawatir. Kalau orang khawatir itu tidak percaya. Berarti masih anak yang joker balik, kecelakaan. Dalam Yesus kita percaya bahwa ada kesembuhan. Ya enggak lah, kita khawatir kan. Anakku ini gimana sih? Cepat-cepatan kita ke dokter, kita ke rumah sakit, kita mengusahakan yang terbaik buat dia. Kita khawatir kok. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita khawatir berlebihan. Sampai nggak bisa tidur, kemudian vertigo kumat, terus muncul-muncul yang lain, ada GERD dan sebagainya. Kita khawatir berlebihan, ada COVID. Dulu zamannya COVID gitu ya. Kita COVID langsung apa? Shock. Apa? Saya kena COVID. Saya sudah pakai masker 10 lapis gitu kan ya, sudah pakai teropong keselamatan. Saya pakai helm gitu kan, saya pakai APD semua. Kenapa kita jadi begitu sih?
Kenapa kita jadi khawatir berlebihan sih? Belajar tidak kita mau percaya kepada Tuhan? Khawatir boleh, tapi jangan khawatir berlebihan ketika berita buruk menimpa kita. Kebudayaan anti Allah memaksa orang percaya untuk hidup berpusat kepada hal-hal di luar Allah yang mengakibatkan kita melawan Dia dan semakin terpikat oleh semuanya. Tapi Roh Kudus menghidupkan kita untuk hidup berpusat kepada Allah melalui anugerahnya dengan menempatkan semua hal baik sebagai berkat-Nya dan untuk memuliakan Dia. Apa menjadi respon kita hari ini? Apakah hidup kita sudah difokuskan kepada Allah? Dunia mencengkeram kita, mempengaruhi kita. Jangan anti, jangan alergi, tetapi kita punya solusi yang terbaik. Biarkan Roh Kudus mengubah kita untuk mengarah kepada Kristus.